anggaran program makan bergizi gratis pada tahun 2027 diperkirakan turun menjadi Rp174 triliun dari sebelumnya Rp268 triliun. Badan Anggaran DPR menyebut penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan sekitar 21.000 titik layanan dan jumlah penerima manfaat. Meski anggaran berkurang sekitar Rp94 triliun, DPR menegaskan kualitas layanan, tata kelola, dan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat tetap menjadi prioritas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan gembok yang dipakai di lapas dan rutan punya spesifikasi khusus dengan standar keamanan tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Ditjenpas menanggapi Panca Lapas Komisi 13 DPR, Pasca Lapas Komisi 13 DPR yang menilai harga gembok Rp1 juta per unit tidak wajar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegaskan gembok yang digunakan di dalam lapas bukan merupakan gembok komersial biasa. Gembok yang digunakan merupakan perangkat pengaman dengan spesifikasi khusus yang dirancang untuk penuhi standar keamanan tinggi di lingkungan lapas rutan. Menurut juru bicara Ditjenpas Rika Priyanti, setiap gembok wajib penuhi syarat ketat, mulai dari bahan logam berkekuatan tinggi, tahan karat, tak mudah rusak, hingga punya sistem anak kunci yang tidak mudah diduplikasi. Ia juga jelaskan seluruh proses pengadaan tahun anggaran 2024-2025 dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP yang berlaku. Sebelumnya, Panitia Kerja Lembaga Pemasyarakatan Komisi 13 DPR soroti pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang nilainya mencapai sekitar Rp92,5 miliar dalam kurun 2 tahun. Anggota Komisi 13 DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar pengadaan gembok itu diaudit karena harga satuan gembok yang hampir Rp1 juta per unit dinilai tidak wajar. Barreskrim Polri kembali mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu dengan modus menyembunyikannya di dalam tubuh. 3 tersangka berikut 500 gram sabu diamankan oleh petugas. Mana? Yang buat telepon tadi? HP-mu yang buat telepon tadi mana? 2 tersangka penyelundupan narkotika Musa dan Guntur ditangkap tim gabungan di Tipit Narkoba Barreskrim Polri di Terminal Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedua tersangka menyelundupkan sabu dengan modus ditelan ke dalam perut. Petugas membawa kedua tersangka ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan ronsen. Di dalam tubuh tersangka ditemukan 8 kapsul sabu dengan berat total 500 gram. Pengakuan tersangka, sabu itu berasal dari Pekanbaru dan hendak dibawa menuju Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hasil pengembangan kasus, petugas menangkap Isnaini di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai penerima sekaligus pengedar sabu di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, disemayamkan. Ibadah penguatan dan penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura, sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Gosselin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibn Haik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat.
Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, 1 ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI HBMA dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ingin Roy Suryo ditahan, Peradi Bersatu berencana mengirimkan surat ke Mahkamah Agung. Peradi meminta agar MA meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Belum juga usai sidang pra-peradilan Roy Suryo, lawannya Peradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Peradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menyebut langkah itu sengaja mereka ambil agar Roy Suryo tidak terus-terusan mengajukan sidang pra-peradilan. Kalau ada pra-pid lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika pra-pid dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memprapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Sementara itu sebelumnya ahli pidana Didit Wijayanto berpandangan penangkapan Roy Suryo sudah cacat prosedur. Didit menyebut dalam hukum acara pidana, proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dari penyidik ke jaksa, maka tersangka tidak perlu ditangkap, apalagi ditahan. Kalau dipanggil tidak datang 2 kali, tidak memberikan alasan yang patut. Yang kedua, untuk kepentingan penyidikan. Nah, kalaupun untuk kepentingan pelimpahan tahap 2, tidak perlu ditangkap. Nah, di sini ini problemnya adalah langsung ditangkap. Kalau itu artinya apa? Berarti Polda Metro ingin membuat norma baru. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan.